Saya baca-baca, saya lihat, ini kayak tidak masuk akal, Tuhan Yesus dituhankan. Di dalam Alkitab itu katanya, yang di dalam Alkitab itu katanya, Tuhan Yesus ciptakan langit dan bumi. Lu jangan sembarangan. Tidak masuk akal. Apalagi kita mati masuk akal. Yang nggak masuk akal di mananya, terangin dulu. Lu ngomong. Ya Yesus pencipta langit dan bumi lah. Nggak masuk akal menurut lu, kenapa nggak masuk akal? Yang nggak masuk akal lah. Masih yang Tuhan itu masuk akal, Nyong. Begitu, Nyong. Oh, berarti menurut lu Yesus menciptakan langit dan bumi nggak masuk akal, betul? Yang pertama yang tidak membuat masuk akal adalah di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang pertama, Nyong, ya. Di situ Allah, ya, disebutkan Allah, Nyong, ya. Nah, ketika kita bertanya lagi, di manakah Allah telah menjadi Yesus? Tidak ada satupun ayatnya. Allah itu telah menjadi Yesus, ya. Katanya di situ Yesus Alfa dan Omega. Tidak ada. Yang pertama adalah Allah. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, tidak ada pengakuan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Malah Yesus menyuruh untuk menuhankan Allah. Sembahlah Allah, Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu yang paling mendasar, Nyong. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Benar, sudah Islam. Tinggal pengakuannya saja. Ya, itulah maksudnya yang disampaikan kepada orang tuanya. Apa alasan yang mendasar? Itu aja. Kan yakin, Nyong, mau sadar di sini, Nyong, sekarang, Nyong. Oh ya, oke lah. Rokoknya, Nyong, nanti di banned ya, Nyong. Ya, pesanku saja, Nyong. Di Islam ini yang pertama adalah hablum minallah, hablum minannas. Hubungan terhadap Allah dan hubungan terhadap manusia. Ketika kita melakukan hubungan terhadap Allah, yaitu apa yang kita lakukan? Sholat, puasa, berbuat baik, sedekah. Itulah hubungan terhadap Allah. Lakukan itu, jangan berbuat maksiat. Nah, bagaimana dengan hablum minannas? Hubungan terhadap manusia. Ketika kita melakukan menyakitin perasaan manusia, maka Allah tidak ada intervensi terhadap itu. Kita langsung berhubungan dengan manusia tersebut. Ketika kau telah menjolimin manusia, kita langsung memohon maaf dan meminta maaf kepada manusia tersebut. Itu paling mendasar, Nyong. Ya, itu yang paling logika. Allah tidak intervensi. Tetapi ketika orang yang kita aniaya, kita zolimin, dia berdoa kepada Allah, langsung Allah mengabulkan doanya. Itulah intervensi Allah terhadap orang yang dianiaya. Tetapi makanya setiap tahun kita dilaksanakan puasa. Puasa itu apa? Untuk mengkondisikan hawa dan nafsu kita. Salah satunya kita lebih bersabar, ya. Dan kemudian di saat Lebaran, disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk saling memaafkan terhadap sama manusia. Luar biasa. Di saat kau menyakiti perasaan manusia, disitulah kesempatan kita untuk meminta maaf. Saling silaturahmi. Tuh, Nyong, luar biasa, Nyong. Coba musuh bebuyutan lu sekarang jadi ustadz lu nih, Nyong. Gimana bang? Iya, musuh bebuyutan lu sekarang jadi ustadz lu tuh. Ya, Nyong. Ya. Tidak selamanya musuh tuh, Bang. Iya. Macam-macam dong. Bisa kok babi anjing. Tahan. Bener. Dia itu sebenarnya dalam kekasaran enggak, dia dalam kekasarannya, dia dalam ucapan kasarnya si Nyong ini sebenarnya tau nggak, hati yang paling dalam itu dia ingin bersahabat sama lo. Iya. Itu loh. Iya kan, bener kan tuh, lihat tuh dia malu-malu kucing kan, lihat tuh. Carikan kau cewek sama kau yang bisa bimbing kau. Jahat juga mukaku ya. Wah, jelek kali. Jahanam juga mukaku ya. Selama kau masih oke. Tahan dulu, sebentar. 30 detik. Selamat siang Pak Binsar, selamat siang Pak Togar, Pak Rizal, Pak Yayan. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Yan. Ya, ya saya mulai dari Pak Yayan dulu. Pak Yayan ada yang ingin disampaikan, silakan 1-2 menit. Enggak, awalnya mualafnya Bang Alexander ini ternyata ditunggu-tunggu jadi. Lanjut. Iya, karena kita hanya sebagai sesama manusia mengingatkan dalam batasan sampai di titik itu. Kemudian mengenai Chang Noise, kemudian kalau mengenai mualaf, itu kan berkaitan dengan hidayah. Dan hidayah itu satu-satunya hak prerogatif dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu kita serahkan sama Allah. Kita hanya saling memberi informasi, saling menasihati ya kan terhadap Nyong ini. Oke, Pak. Tadi kemudian Pak Binsar ya yang naik. Selamat siang Pak Binsar. Ada yang mau disampaikan Pak Binsar? Siang bro, enggak mau bertanya sama si Nyong. Bang Nyong Kristen ya? Masih Kristen sekarang? Belum. Beliau masih Kristen. Oh. Iya bang, masih Kristen. Masih Oke, Kristen. itu aja mau ditanyakan? Oke, Pak Togar selamat siang. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Togar? Iya ada nih mau saya sampaikan. Kalau Silakan, Pak. seorang Muslim ya, kenapa orang Muslim itu menaati kiblat, puasa, 2 kalimat syahadat, terus Oke. kunat, terus naik Oke. haji, terus Oke. 5 waktu. Tapi Oke. dalilnya tidak ada di dalam Al-Quran di atas Oke, perintah Allah ya. tahan dulu Pak, tahan dulu. Nah, cuy, masuk ke materi yang Anda tanyakan. Nanti kita bahas. Assalamualaikum, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Rizal. Sama saya berikan kesempatan. Ada yang mau disampaikan barangkali? Mau sapa si Nyong aja. Mau nyampaikan si Nyong. Nyong, Silakan. Oh iya bang. kau mirip aktor negro kau. Iya, rapper yang terkenal. Nyong. Mirip aktor laga negro kau Nyong. Kalau masuk Islam lebih ganteng lagi kau Nyong. Ya. Oh berarti sekarang ini aku jelek ya? Gitu. Tidak, kau ganteng. Tapi kalau masuk Sekarang Islam aku jelek kau ya? lebih ganteng lagi. Berarti pemikiran abang sekarang aku jelek ya? Nggak ada otak seperti blender. Oke. Iya, tadi siapa yang menanyakan? Pak. Tidak konsen lagi otaknya Nyong. Oke, Pak Kucang, itu coba pertanyaannya Pak Togar, silakan karena aku moderator. Jadi bang, dalam Al-Quran itu dijelaskan bang, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u marrakin atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya wal munkar. Jelas bang, banyak soal-soal itu. Jadi ketika dijelaskan berapa ayat sholatlah kamu, disuruh sholat, berbuat tunaikan zakat dan haji jika mampu. Saya nanya sholat 5 waktu di mana ayatnya? Oh, iya, enggak, tunggu dulu ya bang. Jadi Ya, kalau itu kan saya tahu, tapi sholat 5 waktu itu di mana ayatnya? Ya, tunggu tuh. Sabar Pak Togar ya, Pak Togar tolong di-mute dulu Pak Togar. Ini mau diterangkan, Pak Kucang mohon diterangkan perlahan-lahan ya, jangan terburu-buru ya. Begini bang, karena ada yang lebih senior dan lebih paham, saya sarankan saja ke Bang Ian ya. Ustaz, coba Ustaz Ian, ambil alih bang. Bang Ian. Gimana? Ya, coba. Kenapa? Apa tadi itu ya? Dalilnya sholat 5 waktu. Ya. Iya. Kita fokus kepada sholat ya. Ya. Dalam Al-Quran itu inna sholata kanat alal mu'minina kita bermauquta. Jadi sholat itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Pertama ya. Terus bagaimana kok nggak ada penjelasan tentang sholat itu bagaimana, gerak-geriknya sholat itu bagaimana, rukun sholat itu bagaimana, terus tata caranya bagaimana. Makanya Allah Ta'ala mengutus Nabi dari kita, dari kalangan kita, artinya sama-sama manusia juga, yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa itu? Untuk kita bisa mencontoh. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah.
sholatlah kalian seperti saya sholat. Jadi contohlah Rasulullah. Begitu Bang sholat itu Bang. Ya, terus Jadi Rasul. Makanya diatur itu. Jadi di kita itu bukan hanya Al-Quran saja, juga ada hadis, juga ada ijma ulama Bang. oke lah, kalau 5 waktu Oke. tidak tertulis. Oke, ya, berikutnya sebentar. Berikutnya apa tadi? Sebentar Pak Togar. Pak Togar, Anda menjawab tadi sholat 5 waktu, terus kemudian apa haji, sama apa lagi? Satu lagi? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat Siapa yang syahadat sama pertama? haji. Oke, Iya, sebentar Pak. Sudah sunat, Pak. sama puasa. Iya banyak amat sih. Nanti gantian ya Pak ya. Jangan bertanya aja. Oke, siapkan diri Anda memasuki pertanyaan yang ditujukan kepada Anda. Oke, silakan Ustadz Yayan. Kita mulai dengan syahadat dulu dah. Dalilnya syahadat. Silakan Pak Ustadz. Syahadat itu kan dalam rangka kita memilih percaya kepada Allah dan memilih percaya kepada Rasulullah. Nah, itu adalah iman kita. Jadi iman kita itu pertama kali sebelum kita melakukan sholat dan sebagainya. Ini di depannya ya. Iya, maksud saya dalilnya di ayat berapa dan pertama siapa yang mengucapkan itu. Itu dalilnya ada di riwayat hadis Bukhari. Hadis. Saya maunya di ayat Al-Quran ya. Begini. Sabar sebentar Pak Yayan. Pak Yayan tahan dulu. Saya peringatkan Anda ya, bukan menghimbau lagi ya Pak Togar. Di dalam ranah diskusi ya kan, Anda bertanya, Pak Ustadz menjawab. Punya tanggung jawab untuk menjawab, tetapi Pak Ustadz tidak punya tanggung jawab untuk menjawab sesuai selera yang Anda inginkan jawabannya. Ya, Paham? kan yang saya bilang kan yang di dalilnya perintah Allah. Paham. Kan Anda perintah paham atau Allah tidak? Kan Al-Quran. Anda Hadis paham itu, atau tidak ucapan hadis saya? itu bukan perintah Togar. Allah loh. Oi, kok kau yang ngejudge? Kok kau yang ngejudge? Gatal kepalaku. Oke? Silakan lanjut Pak Ustadz. Ya. Lanjut Pak Ustadz, tadi sampai di mana tadi? Jadi Ini kepotong sama kepala batunya nih si Togar. syahadat. Nanya soal Islam tapi sok tahu gitu loh. Diterangkan tapi sok tahu. Iya, saya maunya Jadi kan kalau- ayat dari Allah. Kau, ayat dari kau bisa Allah. diam nggak? Iya, kau bisa diam atau tidak? Kau Ayat bertanya. dari Allah. Kau Yang fair, bertanya. yang fair. Ayat dari Allah. Iya, ini diterangkan. Kau diam makanya. Nggak usah potong-potong. Nggak usah potong-potong. Iya. Berikan saja kalau tidak mau dengar dari tadi mendengar. Dengar ya Togar, saya sudah tahu karaktermu buat semua sebagian muslim. Tetapi buat saya, selama orang bisa berubah, maka saya hormati. Tapi kalau kau tidak berubah sikapmu, saya punya catatan soal kau. Jadi kalau kau tidak mau berubah, saya hormati kau, maka saya juga pakai cara-cara kau. Sinyong tahu sifat saya itu. Yerusalem saya. Paham? Jadi Anda dengar, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Nggak usah kau ketawa. Kau masih mending kau bisa saya layani. Untuk muslim yang lain, nah kau punya ini Togar ini, sudah tidak ada yang mau layanin. Jadi kau harus hormati saya sebagai moderator. Paham? Jadi kau diam, simak baik-baik. Silakan lanjut Ustadz. Ya, dalilnya kau pertanyakan tentang rukun kan, ya. Pertama syahadat. Yang pertama adalah syahadat itu ada di surat Al-Imran ayat 3. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu pertama ya, dalil syahadat ya. Al-Imran ayat 3. Kemudian dalil sholat. Al-Ankabut ayat 45. 45. Iya, Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada satu lagi tuh Blender. Ada satu lagi, Ali 108. Yang Dirikanlah sholat
dari sesudah matahari Fajar, tergelincir matahari sampai terbenam. gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Oke? Oke. Yang ketiga, puasa. Dalilnya ada di Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada Wah, lagi dalil luar biasa. banyak. Haji sekalian, haji sekalian. Haji di surah ada itu ya, tinggal haji ya. Zakat di At-Taubah ayat 60, zakat ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, ya, untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 9. Itu dalil zakat. Haji dalilnya di surat Al-Imran ayat 97 tuh Bang, baca. Al-Imran 97 ya. Ya, baca itu. Sudah dibacakan apa namanya? Apalagi mau kotogar? Walillahi 'alan nasi hajjul bait itu. Ya. Kiblat. Udah belum pihak muslim? Pihak muslim udah cukup? Oke. Kiblat. Mana ada kiblat kami? Rukun Islam itu ada 5. Tadi yang kau tanya rukun Islam. Nggak ada di rukun Islam itu kiblat. Ada puasa, naik haji, kiblat. Iya. Tadi kan kau nanya rukun Islam. Sama sunat. Puasa, sedekah. Iya, kiblat. Kiblat mana ada? Ada nggak di dalilnya di Al-Quran? Ada. Silakan Pak Ustadz. Silakan digilir menjawabnya. Udah ya, 4 pertanyaan sudah Blender tanya, udah Blender jawab ya. Oke, masuk sekarang yang terakhir. Saya rasa terakhir ya, ini masuk ke kiblat. Silakan. 148 Bang, 148 sampai 15 tuh. Ya, di sini biar si Nyong sama si Togar aja Jadi nanti. kiblat itu Al-Baqarah 148 sampai 150, baca situ. Iya, udah jangan dicekokin mulu, jangan disuapin mulu udah. Biar mereka 48 ya, surah Al-Baqarah 148. Yang pertama itu kiblat yang pertama. Biar diterangin juga dia nggak bakalan paham, dia bakal Ini ngeyel. kau tadi nanya kiblat kan? Ini dalilnya di Al-Quran. Iya, kiblat. Iya. Tahan dulu, Togar. Kau tahan dulu. Ini mau dijawab. Ini jawabannya, dalilnya di Al-Baqarah 148. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dengan berbagai kebajikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Om Jerus biar si Nyong aja. Iya. Ya udah kalau kau mau jadi ini atau ya silakan. Jadi gini, oke ya. Terjawab semua 6 pertanyaan. Sekarang silakan. Pihak muslim atau Nyong yang ingin bertanya sama Togar. Silakan. Nyong, silakan Nyong, ngomong Nyong. Sesama seimanmu Nyong. Nyong. Aduh, nggak boleh. Oke, silakan pihak muslim yang bertanya sama Togar. Sekarang kutanya kau Togar. Togar, kutanya kau. Apakah kau pengikut Yesus? Oh iya, jelas. Benar. Apakah kau mengikuti ajaran dan perintahnya? Oh iya, karena dia sebagai manusia sudah menatarkan kehidupannya. Cukup itu aja. Ketika kau tidak mengikuti aturan dan perintahnya, maka dikatakan apa? Gimana? Ketika kau tidak mengikuti aturan dan perintahnya, maka kau dikatakan apa? Sesatkah atau masuk neraka? Kamu ini nanya sama saya apa nanya keimanan samamu lah, samamu. Hah? Ketika kau tidak mengikuti kamu tuh nanya semacam kayak polisi kau. Iya, kau nggak usah banyak kali cakap. Aku bertanya. Nggak bisa kau bertanya begitu. Dengar dulu orang tua. Nggak bisa kau bertanya. Panas kau. Dengar dulu. Togar. Kau sudah dikasih kesempatan tadi ya.
Jadi pertanyaan yang simple, sederhana, jangan dijawabnya panjang kali tinggi kali lebar. Iya, Lanjut. tapi itu tidak ada di dalil. Bagaimana Sekarang kamu aku tanya, jawab? ketika kau tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, maka kalian akan masuk neraka kah? Mana dalilnya? Aku Enggak, tanya. gini aja bang, abang-abangku semuanya ya. Kalau penjelasan kita tidak diterima ya udah. Enggak, Iya, gini, nanti gini, jangan gini, begitu. Itu bukan pertanyaan, itu integrasi itu. Gimana gini, kalau Bang Togar tidak mau, kalau Bang Togar tidak mau menerimanya, ya turun aja, nggak apa-apa. Nyong, begini, Percuma bang, percuma bang, capek bang, diperbaiki kita aja capek bang. pertanyaannya, begini, diperbaiki aja pertanyaannya. Menurutmu, ya kan, baru lanjut Ya, pertanyaan. menurutmu, kalau kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, kalian itu kemana? Ya biasa saja lah. Biasa saja. Iyalah, Ke dalam laut. Hah? biasa saja saya. Siapa yang mengikuti ajaran dan perintah Yesus maka akan selamat masuk kerajaan sorga. Benar? Ya, Benar? iya. Nah, ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka kalian tidak akan selamat dan masuk sorga. Oh, iya pastilah itu. Nah, udah, Oke. tahan. Itu dalam Clear ya? keimananku ya Oke. begitulah. Udah Oke, bang, clear udah bang, ya? turunin aja bang, Oke. turunin aja bang, capek Sekarang bang. kita buka Lukas 14:26. Bentar, Nyong. Pertanyaannya, apakah kau sudah membenci orang tuamu, ibumu, istrimu, keluargamu, bahkan dirimu sendiri? Kalau di dalam hukum Tuhan membenci, sedangkan di Taurat saja itu membenci orang tua itu harus dihormati. Secara logika itu enggak. Kau Itu buka tidak di Lukas benar. 14:26. Kau buka Bible di Lukas 14:26. Jikalau engkau tidak membenci orang tuamu, bapakmu, ibumu, istrimu, anakmu, saudaramu, bahkan dirimu sendiri, maka kau bukan menjadi muridku. Keras itu. Oh iya, Pertanyaannya, benar. apakah kau sudah Benar membenci itu. keluargamu? Apakah Benar kau sudah membenci bapakmu? Benar itu. Benar, apa yang benar? Kau Apa membenci. yang salah? Apa yang Ya, salah dalilnya? Pertanyaannya, apakah kau sudah membenci keluargamu? Kalau soal itu kepribadian hidup saya, tapi jangan kau sangkut, jangan kau sekarang sangkutkan ke kutanya dalam sama kau. ke Kutanya dalam sama nalar kau. Tuhanku. Yang Kau melahirkan juga kau salah siapa? begitu. Yang Kau juga melahirkan kau salah siapa? menalarisasikan. Sekarang kutanya, yang melahirkan kau siapa? Itu namanya kau integrasi Togar, orang. yang melahirkan kau Bagaimana siapa? Yang kamu melahirkan dalil kau siapa? begitu? Siapa Itu yang bukan melahirkan kau? dalil, integrasi itu. Siapa yang melahirkan kau? Iya, kau juga tahu. Kau siapa yang dilahirkan? Siapa yang Dilahirkan siapa? Pantaskah orang tua yang melahirkan kita kau aja kita benci? Pantaskah menurut kau? Sekarang ada nggak orang benci orang tua? Pantaskah orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita untuk kita benci? Pantaskah? Nggak pantas, Tidak lah, nggak pantas, tidak. nggak pantas. Tidak pantas kan? Nah, itu clear, itu perintah Tuhan. Kau diwajibkan untuk membenci. Memang ada di Alkitab bunyinya seperti itu, kita Ada harus Lukas 14:26. untuk jadi muridnya Makanya Yesus, kalau untuk kau jadi baca muridnya jangan Yesus, diam dulu Togar. lagi ke bawah-bawahnya dan ke atas dan perikotnya. Gak ada. Mau baca satu perikop tetap itu kesimpulannya. Itu tulisan merah. Perintah Tuhan. Kau baca Bible kau. Kau buka 14:26. Kami di sini nggak boleh menambah dan mengurangi kitab orang lain. Nggak ada hak kami. Kau baca Kau kau. baca itu. Kau buka celanamu sekalian. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Kau baca Enggak, itu. Bang. Kalau kau memang punya Gini kota bang, dan Bible, gini baca bang, di Bible. gini bang. Iya, gimana? Gini bang, Gimana, Jom? iya kita nih hanya menasihati saja. Jadi nasihat kita tidak diterima, ya lepasin aja bang. Enggak. Lepasin Itu loh, capek-capek bang. Lepasin, emangnya dia Capek. penjahat. Emangnya dia Kau penjahat. capek, Dia orang Sampai bonyong di kita. Ayam dilepas nyong. Kau tahu aku kan, kalau bandel-bandel kali ku gas nyong, nggak ada cerita. Bandel kali Togar yang saya- Nyong, lu bilang lepasin Pak Togar. Emang Pak Togar emang penjahat. Nyong, Blender, mau ke bibir pindah ke lutut. lu jangan mulai lagi, Masalahnya Nyong. begini Nyong, tadi Lu dia udah- bertanya, lu udah- berapa kali dia bertanya kita jawab. Kita jawab. Tanya, Nyong, Blender, kalian udah lagi gencatan senjata ya. Jangan lagi mulai lagi. sekarang Togar, Nyong, kau buka Bible kau Togar. Udah kau buka Lukas 14:26. Buka celananya aja, ngapain buka bibir? Pukulin aja Togar nih. Kenapa buka celana? Pukulin aja nih. Emaknya nih. Ada otak ini. Kau buka Togar. dengar Kenapa dulu, kau malu? dengar dulu. Kau buka. Dengar dulu. Saya mau tanya,
mau tanya sama kau Blender. Memangnya ada ayat di Bible mengatakan kalau jadi muridnya Yesus itu harus membenci Enggak, saya pengen orang tua? nanya. Kenapa Allah ngarang kiblat pertama di Ada. Yerusalem loh? Orang Yerusalem tidak merasa punya kiblat loh. Jawab dulu itu, kau udah dijawab semuanya. Belum. Kau yang jawab Kau tanya ya? sekarang. Jelasin. Itu Nanti yang jadi dijelasin. Jangan yang loncat jadi lo. bingung begitu. Kau bisa diskusi apa enggak, Togar? Ada Bible, Kau ada Bible, ada Bible. bilang kau ya. kiblat Nanti di- pertama di Yerusalem. Ada Bible. Ada Iya, Bible. nanti dijelasin. Ada. Coba kau buka Nanti Lukas dijelasin. 14:26. Coba kau tunjukkan, tunjukkan dia. Mau datang nih. Jangan kau lari kau ya. Buka Mana? Lukas Mana? 14:26. Bagian mana? Lukas 14:26. Lukas 14:26, buka. Ini orang Kristen yang buka Alkitab Kristen, ya kan? Jadi tidak ada fitnah ya, sesuai dengan apa yang diperdengarkan. Lukas 14:26 ya. Di mana? Nyong itu sudah Islam, Pak. Lukas Enggak. Lukas 14:26. Pelan-pelan, Nyong. Nanti sobek pula kitabnya tuh. Enggak. Biasa. Biar dia konsentrasi. Sabar ya, saudara-saudaraku yang di atas maupun di bawah ya. Injil Pak Togar sekalian Nyong. Kompor Injil juga lu. Nyong sekalian Nyong. Kompor juga lu ling way. Dapat Nyong. Lama banget sih lo Nyong nyariin Nyong. Yang Ini Nyong tidak pernah buka kitabnya kayaknya ini. Aduh. Oi, lu tuh kalau ngomong sama dia tuh agak melantun dikit, jangan kasar, lembut, coba gitu. Ini matanya, lihat Lukas matanya jereng. 14 Nyong. Baca Lukas, cari Lukas 14 Nyong. 14. Terus udah gitu kau bacakan, langsung kau injilkan Pak Togar. Ya, banyak sekali gaya gue pijak kimaknya ini mana ya. Nggak bisa ini. Empat kali gue gak pernah baca kitab kau. Inilah orang yang nggak pernah baca Alkitab nih. Moy, kalau dia berhasil membuka dan membaca, gini Moy, kasih bonus emak gitu Moy. Ya campakkan ya kitabnya Teo, dicampakkan ya kitabnya Teo. Mana tadi Baca, Nyong. 26? Aduh mah. Coba Nyong, atau baca, di handphone satu lagi, handphone satu lagi. Handphone satu lagi Nyong. Nyong, ada kau handphone satu lagi? Iya. Mana nih? Aku lama kali kau buka kitab itu aja. Lukas 14. Lukas 14. Lukas 14 sampai 26 ya. Oke. Ayat 26. Ada suatu hari Sabat, Yesus datang. Kenapa itu? Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya perempuan, Bacakan dulu Nyong, gimana? Bacakan yang betul. Iya, Kau betul, makanya Togar. kau Brandon dari otak kau ya. Iya. Hargai orang lagi baca kitab suci. Ya udah. Iya, oke. Nah, iya, udah diam. Amoy, Pelan-pelan Nyong. Amoy. Lima. Iya, Kecip dong. udah. Ini udah dapat ini. Kecip dong. Cepet lah Nyong, jangan baca banyakkan ngomong, cepet baca lah. Oh ya. Iya, ntar dikasih kecium mah gitu kalau kau sudah selesai membaca. Oke. Jalan ngapain? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, Tetap suaramu Nyong. ibunya, dan saudaranya, Bilang pula jaringan kau. Kemana jaringan lo Nyong? Tanya Nyong, macet. Macet pula, kebenaran itu mau ditunjukkan macet pula ya. Nyong, Berarti nggak suci nih. Dong, ulang Nyong. Tadi jaringan lu buruk Nyong. Ulang. Macet dong. oke. Ulang. Jaringan lu buruk. Pelan-pelan. Oke. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, Jelas anak-anaknya, di situ tuh. Jikalau
Kau diam dulu Togar. Kau diam dulu Togar. Belum selesai. Hormati kitab sucimu. Iya. Diam kau. Diam kau. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Bapak, mulai sekarang aku benci Bapak. Udah. Lu diam dulu. Silakan lanjut Blender sama Togar. Apa tanggapan kau, Togar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Togar, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya Togar. Iya kan? Kau jawab, Togar. Opung, buka dulu Opung. Kau buka mute kau, Togar. Hoi. Kau buka. Apa tanggapan kau tentang ayat itu? Nah, di situ, jikalau engkau tidak mengasihi orang tuamu atau itu mengasihi kepala otak kau tuh mengasihi, membenci, buat mengasihi, membenci. Tuli apa kau? Tuli kau ya. Jikalau engkau membenci orang tuamu, berarti itu Tuhan Yesus lagi membenci. Tidak benci, Bahlul. Kepada orang supaya mengerti apa artinya tuh menyayangi orang tua. Togar, kau jangan nambah-nambahin ayat ya. Jangan kurang-kurangin ayat. Kamu nggak tahu narasi di situ ada kau narasi apa? Tidak membenci. Kata itu. Tidak membenci. Kau jangan kurang-kurangin ya. Tidak membenci ya. Baca lagi ulang. Baca. Tulis jikalau itu apa artinya? Menceritakan kepala otak kau tuh menceritakan itu perintah lah. Bacakan lagi Nyong. Lagi mendiskusikan. Jikalau dengan apabila itu sama. Beda. Jikalau kau tidak membenci, apabila kau tidak membenci. Jikalau tidak kau membenci. Kau jikalau kau tidak membenci. Terus tambahin. Jikalau kau tidak membenci, apa yang salah? Ya, kau tidak membenci orang tuamu, bapakmu, mamamu, ibumu. Kau tidak menjadi murid Yesus. Maka kau tidak menjadi murid Yesus. Iyalah. Jadi iya. Apa? Iyalah, itu bagus. Apakah kau sudah membenci orang tuamu? Kan dibilang jikalau kau tidak membenci. Pertanyaannya, apakah kau sudah membenci orang tuamu? Tidak. Menyayangi. Bukan pengikut Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku, maksudnya. Iya. Jikalau seorang mendatang kepadaku, membenci orang tuanya. Membenci orang tuanya. Jangan tidak membenci. Tidak membenci. Diam. Ayat berapa sih? Diam dulu. Rasid, kau jujur diam Rasid. Enggak ada otak kau. Dia orang kayak gitu. Makanya ini dulu. Hari dia mualaf dia nih hari. Baca nyong. Baca gini. Iya makanya dia baca. Togar kau simak dulu. Baca Nyong. Togar kau diam dulu, mute dulu kau Togar. Baca Nyong pelan-pelan, yang kencang tapi pelan-pelan santai gitu. Biar paham tuh si Togar. Lanjut Nyong. Baca Puki yang bener kau. Baca lah Nyong Puki mak, lama kali pun ngapain kau lagi gitu. Si teror terus jaringannya Nyong. Terus mau lu dia kalau laki-laki. Kasih aja coba buka Lukas 14:26. Lukas 14:26. Lukas 14:26 ya. Tunjukkan dapat menjadi murid Yesus. Terlambat. Kemana sinyal kau tadi? Ngelek tadi Nyong. Lagi Nyong, ulangin Nyong. Tingkah, kau bacakan aja, Kima. Babi kau lah, binatang kau. Ini. Keben dia. Enggak, jaringan dia tuh. Ini biar ada ujungnya. Dia merokok ke Bennett dia. Biar ada ujungnya. Bang Togar sebenarnya mau gimana ini Bang? Mau nanya, mau mempertanyakan, atau mau kita diskusi atau gimana Bang Togar? Togar, kau dengar ya?
Ayat itu sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Mau ke sana kemari pun kau nggak bisa terbantahkan lagi. Pertanyaannya, kalau kau tidak membenci orang tuamu, bahkan dirimu sendiri, kau bukan pengikut Yesus. Kelar ya? Clear ya? Selesai. Kabur. Kabur kau. Bingung kalian menjawabnya kan? Bingung kalian menjawabnya. Gara-gara merokok. Togar sengaja apa namanya itu ya? Merusak suasana. Iya. Makanya itu Oten kalau ada yang begitu memang sengaja naikkan lah. Maka tadi jangan naikkan Oten dulu ketika si Nyong itu ngomong. Karena gara-gara Nyong itu mau masuk Islam gitu. Iya, mau masuk. Iya, itu makanya saya bilang, kenapa dinaikkan orang begitu? Jangan dinaikkan. Kalau Oten gitu, kalau ada yang mau sahadat, gelisah, kepanasan, maka nggak usah dinaikkan tadi. Biarkan dulu Nyong sendiri tadi. Iya. Panas itu gara-gara Nyong tadi tuh. Panas. Saya mau fokus di Nyong tadi. Aduh, naik yang beginian. Memang sengaja kok merusak suasana. Iya, Nyong tadi udah mau, dia udah permisi sama bapaknya. Bapaknya sudah setuju. Dari hatinya dia sudah menyatakan secara hati yang tulus, Nyong. Nggak ada lagi nih, dia tadi ke band dia merokok, ketahuan sama TikTok. Tadi sudah kita tanya sama Nyong ya, kita dengarkan Nyong. Apakah kau percaya pencipta alam semesta ini Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Percaya. Nyong, apakah kau percaya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Percaya. Percaya dia. Dari hatinya dia percaya dan mengakui. Hanya tinggal berikrarnya saja. Jadi ini kan udah naik. Bang Jerus yang moderator di bawah, Oten jangan dinaikin dulu ya. Jangan dinaikin dulu Oten ya, moderator. Nyong, Oten kan Nyong. Merokok terus. Nyong dilarang merokok. Enggak, si Togar mana? Tadi ini udah saya taruh di tengah bunyinya supaya dia nggak pleset-plesetin, dia nggak buru-buru. Tidak bisa Bang. Percuma merusak suasana saja. Ini Nyong, lanjut Nyong. Nyong. Open cam Nyong, sudah besar tuh. Belum open cam. Oke. Kutanya sekali lagi Nyong. Suka kau sama aku ya? Iya, dari hati yang tulus sekali Nyong ya. Dari hati yang tulus yang pegimak babi anjing. Ya, dengar. Oh, iya, binatang. Ya. Tadi kau sudah permisi kepada orang tuamu untuk kau masuk Islam. Apa jawaban orang tuamu Nyong? Orang tuaku ya terserah aku aja. Terserah kau Nyong ya. Artinya kau dikasihkan kebebasan untuk memilih. Dan di Islam ini kau dari dulu sudah mengagumin Islam. Kau ingin mempelajari Islam. Ya Nyong ya. Mungkin bahkan ke gereja pun kau jarang Nyong. Waktu kau Kristen. Iya, jarang. Jarang. Nyong, tadi kau sudah mengatakan bahwasanya kau percaya Tuhan alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari hati kau Nyong? Iya, dari hatiku ya. Dari hati. Kau percaya juga Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu dari hati kau Nyong? Iya, aku percaya itu. Nah, sekarang kutanya, apakah kau ingin bersahadat pada hari ini Nyong? Aku sih kayaknya kalau bersahadat di tempat ini hatiku masih baik, nggak apa-apa Nyong. Tapi ingat ya Nyong ya, kita umur nggak ada yang tahu. Jangan merasa kita ini muda, kita anggar jago, kita merasa panjang umur kita nggak. Kau tengok Nyong, banyak kawan-kawan mungkin mati tabrakan, mati tiba-tiba, banyak Nyong. Ya itu perlu kau ingat. Kalau memang kau untuk mendapatkan hidayah itu ketika kau bersahadat, Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik untuk kau. Dengan sendirinya. Tetapi kalau kau memang punya niat untuk bersahadat di masjid terdekat, silahkan disegerakan mungkin. Agar tidak ada keterlambatan di dalam diri kau Nyong. Jika kau ke masjid silahkan. Apalagi kau sudah permisi kepada orang tuamu, artinya tidak ada beban kau masuk Islam. Ini yang paling penting. Kau tidak ada beban untuk yang paling penting. Karena selama ini orang ingin mualaf itu bebannya adalah kepada orang tua, keluarga. Tapi orang tua kau sudah menyetujui kau dan benar-benar menerima kau kalau kau masuk Islam. Tinggal keputusan ada di tangan kau.
Semua hidayah itu datangnya dari Allah, Nyong. Ya, tapi kalau kau memang ingin bersahadat di sini, kami akan tuntun kau bersahadat di sini dengan mengikrarkan syahadat. Kalau kau pun juga untuk memperkuatkan di masjid lagi, silahkan. Oh iya, Nyong, satu lagi. Kau sering lihat kan lembaran kertas warna putih polos? Ya, Nyong? Iya, sering. Putih polos ya kan, tanpa noda. Nah, kau syahadat. Jika Allah memberikan hidayah kepadamu, kemudian kau syahadat dengan sungguh-sungguh, maka seperti kertas putih itulah kau seperti dilahirkan kembali. Tidak ada noda. Dosa-dosamu itu semua yang lalu pada saat kau Kristen, itu terhapus. Itu kalau seandainya kalau udah syahadat ya, udah masuk Islam itu, kalau sholat itu apa saja yang kita persiapkan? Sunat yang paling utama. Ya sudah, setelah dia sunat itu dia nanya sholat gimana, apa yang dipersiapkan dalam sholat. Apa yang dipersiapkan? Rasid nggak ada otak dia. Gini Nyong. Satu hal dulu yang kau harus pahami, yang tidak pernah mungkin. Izin ya teman-teman ya. Iya. Ketika Gak apa-apa. Lu orang kedua, orang pertama lo di Komal ini yang dimaki sama dia barusan. ketika di dalam hatimu telah memilih Islam, di dalam Islam itu ada yang dikata, duduk dong Jong, jangan jongkok gitu. Nggak punya otak, nggak apa-apa. Duduk. Nah gini, di dalam Islam itu, kami sebagai umat Islam memberitahukan kepada Nyong ini, bahwasanya seperti ini Islam, seperti ini Kristen, begini yang kami pelajari, begini yang kami ketahui. Nah, di sini yang kami kasih tahu adalah kami menyampaikan kebenaran walaupun dengan satu ayat. Itu tugas kami. Itu dulu yang harus Nyong pahami. Itu tugas kami. Bukan kami. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu untuk memeluk Islam. Minimal kau menempatkan Yesus itu pada tempatnya. Jangan kau berlebihan. Karena apa? Hidayah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan Allah Subhanahu wa taala langsung memberitahukan kepada kita bahwasanya la ikraha fiddin. Jangan pernah memaksakan umat di luar Islam itu dipaksakan untuk memeluk Islam. Dengan cara apa? Dengan cara diberi makan, dengan cara diberi enak, dengan cara dibeliin ini itu hanya untuk memeluk Islam. Makanya Islam itu penuh dengan aturan. Karena apa? Biar orang seperti Nyong ini menerima Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sesembahan dan junjungan Nyong sendiri. Bukan dipaksakan oleh manusia tersebut. Dengan apa? Dengan material yang ada di dunia ini. Nah itu penting sekali tuh Nyong. Jadi betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, lanjut. Kenapa sih seorang Kristen ketika mu'alaf itu bagaikan bayi yang baru dilahirkan? Kenapa? Kan bertanya seperti itu. Kenapa sih di Islam itu ketika mu'alaf bagaikan bayi yang baru dilahirkan? Itu karena Inyong bangun pagi yang harusnya beraktivitas, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, berpikir kiri kanan apapun itu, Inyong melakukan semua itu menguras tenaga, menguras pikiran. Nah, harusnya pikiran bukalah Nyong rasakan keresahan yang setiap hari Inyong rasakan, itu yang membuat Nyong sendiri berpikir bahwasanya tidak akan tenang hidup saya ketika saya tidak mendapatkan kebenaran itu. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung sudah mengatakan bahwasanya mereka ada di dalam keraguan-raguan seumur hidup sampai hari kiamat. Kami ketika membedakan antara yang namanya kelompok ini, kami hanya kelompok. Itulah Islam. Tetapi sesembahannya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita bertanya, oneness itu apa? Tritunggal itu apa? Itu muter sampai kapanpun. Nggak akan ketemu-ketemu. Seperti itu, Nyong. Luar biasa dari Pak Ustadz Rashid itu, Nyong. Ada satu lagi nih, Nyong, yang gue perlu sifatnya menghimbau sekaligus sedikit memperingatkan yang masih ada kaitan dengan tadi Pak Rashid sampaikan. Gini, Nyong. Ini medsos memang, Nyong. Tetapi hati-hati karena mengacu sama kejadian yang sebelum-sebelumnya. Begini juga, cuman beda formatnya. Anda sambil canda-canda, ya kan. Kalau dia serius, ternyata dia ngeprank. Dan itu berujung kepada
Apa mau tahu? Gesekan dengan hukum. Jadi kalau memang Nyong belum mau bersyahadat, tidak apa-apa. Tetapi pada saat syahadat, jangan dipermainkan syahadat itu. Itu pesan saya, Nyong. Oke? Karena kau akan bersentuhan dengan hukum. Iya. Paham? Oke, Bang, lanjut. ada tambahan satu, Bang. Nyong, kan katanya si Yesus itu untuk penyaliban itu untuk keselamatan. Tapi padahal itu enggak, Nyong, sebenarnya Nyong bisa baca di 1 Petrus 1:10. Keselamatan itu masih diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Coba Nyong baca di 1 Petrus 1:10. Jadi keselamatan itu belum nyata, karena itu ada di 1 Petrus 1:10 di terjemahan barunya. Gitu, Nyong. Jadi kalau Nyong memang udah yakin dan mantap untuk mu'alaf, ya Nyong coba yang katanya untuk keselamatan dari Yesus itu sebenarnya nggak ada. Itu ada di 1 Petrus 1:10. Gitu aja. Lanjut, Dad. Terbaik Nyong. Saya juga. Lagi saudara. Oh, muka lu biasa aja, Nyong. Kayak gitu, senyum-senyum. Karena aku tahu ini pakai efek di hati kau itu, nggak usah pakai efek, Nyong. Di hati kau itu benar tuh sama dia. Ya. Allahu Akbar. Persahabatan yang dimulai dengan pertengkaran luar biasa dahsyatnya loh. Coba Nyong, coba sekali lagi Nyong, jari telunjuk lu silangin di leher bagaimana kodenya? Jangan. Saatnya kita serius. Makanya kan. Itu salah satu cara saya. Berarti kalau kau tidak mau mengulang itu, ada lagi tambah poin kau. Coba Nyong. Saya mau nanya Bang. Duduk yang tarik dengan keislaman. Ya, enggak Bang, dari dulu Bang aku suka dengerin ini azan dari dulu. Masya Tiap kali aku tidur biasa buka lagu-lagu sholawatan. Dari dulu Bang, bukan baru sekarang ini kok. Main TikTok ketemu lagi room lintas agama. Ya. Dari situ dari situ ku dengar penjelasannya, pengertiannya gimana, perbedaan gimana. Dari situ ya sudah, akhirnya ketemu blender. Terbuka, gak ada otak dia. Akhirnya terbuka juga otakku. Jadi betul ya, penjelasan teman-teman itu tadi betul. Memang hidayah itu hak prioritas Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberikan hidayah tapi sampai Rasulullah sendiri. Iya, mimpi ini. Nah itu. Dapat itu, ada mimpi, dapat hidayah juga, petunjuk juga, mimpi 2 hari yang lalu juga mimpi lagi. Udah 2 kali aku mimpi. Apa itu? Ketemu dengan blender. Gimana? Ya, jangan kau pancing-pancing lagi, berantem lagi mereka berdua nanti. Apa mimpinya? Iya, makanya aku ini udah baik dari tadi, udah baik ya. Apa mimpinya? Gini, saya kasih tahu kau dalam keadaan mimpi ya. Ketika iman di dalam hati hanya modal mengimani, mimpi apapun itu, banyak sekali Kristen yang saya temui dari 2 tahun saya berada di sini. Mereka selalu merangkai bahwasanya mimpinya itu ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, seperti apa itu wajah itu bukan Tuhan Yesus. Nah, pintar dia. Pintar dia. Nyong, perbaiki dudukmu, Nyong. Perbaiki dudukmu. Biar gini aja. Nyaman aku gini. Duduk sini. Dia sudah nyaman, gak apa-apa. Nyong ini sama dia, sama kayak aku. Angkat tanganmu, ikrarkan sekarang. Tunggu, nih saya open cam.
Angkat gitu. Nggak putih lagi bang, nggak putih lagi rambutnya ya. Nah. Gimana coba gini. Gimana? Sebelah lagi. Belajar. Nyong, Sebelah bisa, sebelah doang. Oh nggak bisa, masih di bawah. Ternyata ganteng kok. Ternyata ganteng kok rupanya. Yang penting hari demi hari bertambah rasa keinginan tahuannya Nyong ini. Nggak apa-apa gini bang, gini bang. Apa itu Abang, Islam? Iya kan, hari demi hari bertambah keingintahuannya tentang Islam dan hari berhari juga tambah pula pengetahuan dia tentang apa sebenarnya kebenaran dalam Islam. Sesuatu yang saya takutkan ketika Inyong nanti kita nggak ada tahu yang namanya musibah atau apa segala macam. Tetapi ketika Nyong kita udah di sini, yang penting kita sudah mau membimbing Nyong bersyahadat. Tapi kalau Nyong sendiri yang belum ingin memutuskan itu nggak masalah. Tetapi kami hanya berusaha bahwasanya insya Allah di sini pun sah. Di sini pun sah. Kalau Inyong juga mau mengulang nanti di masjid itu juga nggak masalah. Biar apa? Biar ada yang menyaksikan di masjid secara nyata. Tetapi kami di sini sudah menyaksikan secara nyata. Takutnya terjadi lagi dan lagi karena apa? Tidak sedikit Nyong, tidak sedikit apa-apa ketika. Tapi insya Allah sih saya percaya dengan Inyong, tidak percaya dengan yang namanya doktrin. Tidak percaya dengan namanya doktrin. Nah sehingga Inyong ini sudah memantapkan diri hanya membutuhkan waktu. Tetapi kalau memang membutuhkan waktu seperti apa itu terserah Inyong. Tapi kalau mau Jadi saya mau tegaskan maksudnya Rasid gini, Nyong. Sebentar Nyong. Setengah menit ya Nyong. Oh ya. Oke, jadi gini Nyong, maksudnya Rasid itu saya pertegas adalah kita semua sebagai manusia masih memberikan waktu kepada Nyong, ya kan? Silakan, itu hak Nyong. Ya kan, kalau belum siap. Tetapi yang bukan manusia yaitu yang Sang Maha Sumber, kita tidak tahu gitu. Kapan game overnya Putra. Gitu. Enggak bang, gini bang. Yang penting gini bang. Ya memang namanya umur kan nggak ada yang tahu ya. Yang penting gini, aku hidup ini aku nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah nyusahin orang, pokoknya nggak pernah buat orang lain kecewa. Itu aja bang. Hidupku itu selalu berbuat kecuali pernah nyakitin Blender ya. Blender juga pernah nyakitin lu ya, sama-sama ya. Sama Nyong, sifat kau Nyong sama seperti aku Nyong, hanya di mulut tetapi di hati tidak seperti di mulut. Ya. Masya Allah. Apa yang kita lakukan itu bukan karena di hati. Tabarakallah. Ya. Masya Allah, tabarakallah, puji Tuhannya Yesus. Tapi gini bang ya, kalau seandainya kalau sudah saatnya waktunya aku udah mualaf segala macam udah semua, tapi aku nggak berani video, nggak berani, pokoknya nggak berani foto nunjukin ke Bang Blender, nggak berani. Nanti lihat aja di KTP ku. Aman lah itu. Iya, masa sih kita ucapin lagi mualaf di videoin, di foto, nggak bisa itu. Enggak. Aku nggak bisa itu. Masya Allah. Tidak bisa itu. Makanya Bang Blender itu nggak ada otak itu, katanya kalau mau mualaf di foto mulai lagi. Putra di foto dia nggak ada otak ini Blender. Blender Amoy Blender sama itu si Amoy tadi mau ngomong itu ketahan apaan Moy? Mau ngomong apa Moy? Amoy menangis kan pernah katanya dia kan mimpi 2 kali mimpi. Coba ceritakan mimpinya dapat hidayah itunya. Dia mendengar orang di depan dia membalikan belakang dia ada bacaan Robbana. Ya. Iya. Tapi membelakangi aku. Iya, katanya begini. Katanya disuruh doa tapi tangannya kayak gini. Kayak gini. Masya Allah. Doanya yang kau dengar yang pertama. Robbana. Iya, ada kata-kata itu. Katanya disuruh gini, kayak gini. Tapi lagi nyembuhin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang itu dengar bukan? Kayak gitu ya? Tapi disuruh doa kayak gini, tapi lagi nyembuhin orang lagi kerasukan sih dalam mimpi itu. Oh. Tuh Moy, lu minta ceritain, udah diceritain tuh. Udah katanya 2 kali mimpi, yang pertama yang keduanya? Yang keduanya itu kayaknya mimpi yang sama sih sebenarnya. Oh sama Moy, hampir mirip. Iya, kayak 2 hari yang lalu kayaknya tuh, 2 hari yang lalu. Lu kayaknya kalau Amoy yang nanya lu cepet antusias jawabnya, nyeritainnya. Kita dari tadi nanya mau lu nunggu-nunggu nggak lu jawab, kurang ajar.
Nyong, itu pertanda setan-setan di dalam diri kau itu mulai diusir, Nyong. Makanya jangan sampai setan itu masuk dalam diri kau. Tidak gitu. Lihat, Gitu. tuh. Tidak ada otak kau. Kalau otak kau yang Diledekin mulu. Biar. Jadi Nyong, itu pertanda setan-setan. Jadi kau harus segera, Nyong. Tapi kami sudah yakin, Nyong. Dari tulus hati kau hanya tinggal mengikrarkannya saja, Nyong. Nggak ada setan, Kak. Nggak ada setan. Ada, aku yakin sama kau, Nyong. Tapi lebih yakin lagi kalau kau angkat tangan, kau telunjuk kau, Nyong. Kau mengucapkan syahadat pada hari ini, Nyong. Itu soal. Kan dia udah ngomong tadi, kalaupun andai kata enggak. Tadi kan dia udah mengatakan, saudara-saudaraku, mohon dipahami, walaupun sekilas tadi yang saya bisa tangkap maksud dan tujuannya adalah bagus juga. Dia tadi mengatakan, andai pun jika waktunya telah tiba dia bersyahadat, maka dia tidak ada orang lain yang mengetahui selain saksi-saksi. Betul? Terus janji keduanya, dia bilang, dengar dulu, dia mau nunjukin KTP-nya sama Blender. Yang paling utama, Nyong, ketika kau sarek kasih kau pantat, Nyong. Itu yang hitam ini. Udah ganti topik. Gini ya, aku jujur ya. Tujuan aku mualaf ini cuman satu. Cuman satu saja, karena aku hidup ini aku pikir hari akhiratnya. Ya Allah. Itu aja tujuanku, karena aku berpikir luar biasa. Hidup tidak selamanya di bumi. Yang aku pikir itu di bumi sementara aja, selamanya di akhirat. Itu saja tujuanku dalam hatiku. Tidak ada yang lain. Ada otak rupanya. Nggak ada yang lain. Gimana? Ada otak. Berarti keselamatan ini kan, itu kata-kata ini kan keluar satu-satunya keselamatan bisa. Iya, artinya kau berpikir bahwasanya keselamatan itu satu-satunya yang bisa kau peroleh dengan bersyahadat terlebih dahulu, betul? Iya, betul. Udah selesai. Lanjut yang lain. Mantap, Nyong. Iya, jangankan gini. Semua orang udah senang. Nyong mualaf, sudah senang sama Nyong. Akhirnya aku live. Banyak orang yang bangga-banggain Nyong. Gini akhirnya sudahlah. Akhirnya sudah menjadi artis TikTok gara-gara mualaf. Bagi aku nggak penting itu. Kita akan doakan terus, Nyong, bukan banggakin kamu. Cuma kita akan. Kalau kau sudah syahadat, nanti aku kirimkan ini, Nyong, baju koko, kain sarung sama kopiah ya, Nyong. Dari tadi itu yang aku pikir. Aku mau minta sih. Ya udah, nanti ku kirimkan, Nyong, kalau kau sudah syahadat. Iya, aku mau minta tadi. Makanya tadi ada pertanyaanku. Kalau bakalan banyak nyawer kita siapkan apa saja. Gitu. Tadi kan ada pertanyaan itu. Kalau orang sholat itu siapkan apa saja gitu perlengkapannya. Itu maksudnya. Iya, itu maksudnya. Tapi Amoy udah. Kirimkan, Nyong. Begini. Untuk persiapan sholat itu nggak butuh harus sarung, nggak juga. Cuman pakaian yang sekiranya menutupi auratnya kamu itu kalau dalam sholat itu baina surrah warubah, di antara pusarmu sama lututmu itu harus tertutup. Itu satu. Jadi nggak harus sarung. Pakai celana kalau kayak gini masuk neraka aku itu nggak ada ampunan. Nggak sah itu kalau pakai gitu. Sholatnya nggak sah gitu ya. Jadi kamu harus menutupi dari pusarmu itu sampai lututmu itu harus tertutup semua. Satu, kedua harus suci. Suci iya, ya. Bang, iya, Bang. Iya, bersih, Bang. Iya, harus bersih, Bang. Benar, Bang. Bersih belum tentu suci, Nyong. Ya nantilah kita belajar lah. Bersih itu belum tentu suci ya. Yang penting suci lah, itu sudah bersih tuh. Ya, kalau suci, ya betul. Tapi betul. nggak suci. Kalau saya nggak suci, banyak dosanya. Masa ketemu pacar aja pakaian rapi, celana rapi, masa ngadepi yang maha kuasa yang kita, ya enggak? Ya. Harus lebih lah, dari ketemu pacar. Ya, sambil lalu belajar. Yang penting itu kamu sadar dulu. Kalau setelah sadar baru nanti kamu boleh nanya-nanya apa saja tentang Islam itu.
Di sini banyak ustaz. Bagaimana apa syaratnya untuk bisa wudhu, terus kemudian apa saja gerakan-gerakan dalam sholat dan sebagainya. Syarat-syaratnya Tapi sholat nggak apa pakai uang saja. kan bang? Enggak, gratis. Enggak. Kamu boleh follow saya. Kamu DM saya, kamu mau nanya apa silahkan. Tentang tata caranya wudhu, tata caranya sholat, terus apa saja yang membatalkan wudhu itu, terus kemudian syarat-syaratnya wudhu, apa saja rukun-rukunnya wudhu itu, terus kemudian ini sebelum sholat ya, baru nanti masuk ke sholat, apa saja syaratnya sholat, apa saja rukunnya sholat, gerakannya gimana, itu yang nanti lambat laun kita pelajari, begitu. Oke. Jadi nggak harus sarung. Kalau nunggu Amoy ngirim sarung, kapan nanti sholatnya? Bener Pak Ustadz. Oh iya, siapa namanya? Nyong. Yang tadi lu ngomongin tuh bener loh. Yang tadi lu ngomongin soal saya tuh mau masuk Islam karena saya berpikir akhirat. Betul sekali. Dan betul juga yang gue bilang tadi, bahwa memang menurut lu untuk mencapai suatu keselamatan di akhirat, ya kan, maupun di dunia bahkan, hanya Islam yang bisa memberikan jalan itu secara hakiki dan kebenarannya gitu. Di Al-Maidah 16 pun ada, gitu loh. Kayak begitu Nyong. Jangan takut-takut untuk buka ini deh, umat Kristen, jangan takut-takut buka Al-Quran, ya kan. Gitu. Anda semua kalau buka Quran itu bukan otomatis langsung jadi gak usah khawatir langsung jadi mualaf, enggak. Tapi baca simak baik-baik baru Anda bandingkan. Gitu. Betul kah Pak Ustadz? Betul. Jangan jangan khawatir nanti saya dapat dari mana nanti gimana dan sebagainya. Gampang itu. Akan dipermudahkan nanti sama Allah. Benar. Insya Allah kita akan bantu semua. Kita saudara. Lu sebagai umat manusia saja, belum jadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad, udah diberikan, Allah udah membuktikan. Kalau aku Lanjut yang lain dah. Nyong kapan mau bersyahadat? Teman-teman dulu, katanya dia. Ada Bang Anci. Bang Anci, lanjut Bang Anci. Iya, Nyong kapan mau bersyahadat? Gimana? Kapan mulai mau bersyahadat? Jaringannya datang bulan. Aku enggak. Ngelek. Iya. Dalam waktu dekat sih mudah-mudahan. Open cam. Udahlah Nyong, udah muka lu ganteng kok. Udah tutup aja. Tolong nge-lag soalnya kalau open cam. Kapan mulai bersyahadat atau mau meniatkan bersyahadat? Nge-lag bro lu. Satu, lu open cam, udah gitu lu gerak-gerak terus pating kelejing lu kayak uget-uget. Gimana Nyong? Saya buka banget Bang Yerusalem. Kenapa Ustaz? Enggak, dia asik kok orangnya Ustaz. Asik. Nah, lu matiin open cam-nya, soalnya nge-lag. Kalau ngomong aja tadi lancar. Nah, udah gitu. Nah, kan bagus. Jawab. Oke, jawab. Kapan Inyong mau mulai bersyahadat? Nyong? Waktunya masih belum, saya masih belum bisa ini Bang, tentukan yang pasti Bang. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Bang. Oke, jadi gini. Nanti kalau ketika Nyong selesai bersyahadat, jangan sampai nunggu lama-lama. DM Bang Anci, nanti Bang Anci akan kirimkan perangkat alat sholat serta pakaian ibadah dan tuntunan-tuntunan. Ya, saya kirimkan paket lengkapnya.
Ya. Oke bang, saya alamatnya, kontaknya nanti saya kirimkan. Itu aja. Mudah-mudahan berkah ya. Bang, maka abang-abang juga bantu doanya. Siap. Amin. Kirim Dibantu ini juga doanya, ya, Bang. Nyong, lo DM gua, kirim alamatnya, Nyong. Nanti gua kirimin. Aduh bahaya tuh, Bang. Bahaya. Lu orang niatan baik mau ngirimin sarung, minta alamat, lu bilang bahaya lagi. Coba. Niatnya mau ngajak ketemuan, Cinyong. Kirim alamatnya aja. Emang bener lu, Jong. Iya, yang penting gini, apa yang sudah disampaikan itu ya udah itu. Nggak usah diulang-ulang lagi. Aku juga tahu, aku juga dengar, aku juga paham. Siapa tahu semuanya dimulai dengan diawali dengan sarung kiriman. Siapa tahu berlanjut jadi jodoh ya kan? Jodoh. Iya kan? Aduh, nah, itu juga harus bantu doain. Mau lu itu mah. Maunya lu itu mah. Kalau urusan seperti tapi enggak kalau aku udah rencana mau mualaf ini bukan karena bukan karena ikut rame, enggak. Iya jangan lah. Tadi kan gue udah ingatkan. Jika gue salut pada saat lu ngomong andaikan tiba saatnya saya mualaf pun, maka saya tidak mau gitu kan, kamera dan lain-lain ya kan. Nah, gue tambahkan itu bagus. Tetapi gue tambahkan juga sebagai suatu mengingatkan bahwa jangan pernah sekali-kali membuat suatu situasional bersyahadat dalam rangka ngeprank, main-main. Karena gue ngomong begini, gue punya bukti dan semua orang tahu, ribuan netizen udah pernah tahu bahwasanya beberapa bulan yang lalu ada peristiwa seperti itu. Dan akhirnya bersentuhan dengan hukum. Paham? Gitu Nyong, marilah. Iya tapi hanya ini saja, kakak Amoy satu saksi, hanya satu pesan saja, satu pesan. Oh, gue pikir Amoy diundang saksi pada saat syahadat. Gini kakak Amoy, yang kata mualaf itu bisa diganti nggak? Ganti apa? Nama akunnya Amoy Mualaf. Ganti nama dia, maksudnya Amoy Nyong gitu. Iya, Amoy aja gitu. Nih seandainya nih contoh ya. Amoy Alexander seandainya gitu. aku mualaf, terus ya seandainya aku mualaf, terus aku live. Alexander mualaf. Itu banyak orang yang senang itu. Banyak orang yang, wih, ini orang ini udah mualaf ini. Rame roomnya nanti. Maksudnya lu apa sih ngomong begini? Gue nggak paham. Dia ngomong versi entertainment. Oh, versi entertainment. Lanjut lu ngobrol sama Amoy gimana? Kayak gitu. Kan waktu pertama kali aku gabung di Amoy Mualaf ini kan dalam pikiranku Amoy Mualaf. Oh berarti pada dasarnya ini agamanya Kristen ini, dia mualaf. Lu kan pernah dulu disemprot sama Amoy. Moy, lu nanya kenapa pindah dari Kristen, terus Amoy bilang, gue dari Konghucu PA gitu. Hati-hati modus lagi. Nyong, ini gue sekarang bingung Nyong. Sebenarnya ini hati lu nih tertuju sama Blender apa sama si Amoy sih? Yang benar yang mana? Blender itu nggak ada otaknya selamanya. Aman kau maki-maki Blender sekarang. Ini jamnya dia lagi jemput anaknya ini. Oh, mulai lu pancing-pancing. Untung orangnya nggak ngedenger. Mulai lagi. Udah gencatan senjata mulai lagi lu. Gimana lu? Aduh, lu kayak Israel juga lu udah janji gencatan senjata tapi lu ini juga lu langgar. Gimana sih? Masih untung Blender nggak ngedenger lu. Kalau dia lagi jemput anaknya ini. Gimana sih? Jadi yang bener yang mana ini? Lu nih jatuh hatinya sama Blender atau sama Amoy? Amoy aja. Itu dari dalam hati lu yang paling dalam, tulus atau cuman entertainment aja? Enggak sampai hati. Sampai dirasa aja ya.
Nyangkut di tenggorokan. Wah, berarti lu nggak tulus lu, mengatakannya nggak tulus lu. Kalau lu nggak tulus, berarti lu nggak lulus, ya mau ya? Tulus apa modus? Tulus apa modus? Tulus, modus. Ikhlas apa iklan? Ayo. Setengah tulus, setengah modus. Gua tanya lu tadi ngomong gitu, ikhlas apa iklan? Income. Iklan. Gue kaget loh Bang Anci, ternyata gue baru ngeliat di open camp. Wih, rupanya orangnya nggak sembarangan juga ya. Gagah loh. Wih. Gagah. Gue kalau jadi cewek ngeliat ya kategorinya ya. Enggak. Ini ganteng orang gagah. Cuman agak-agak aja dikit. Cuma masih kurang percaya diri lah. Ya. Iya. Masa dia tanya tadi sama bapaknya, Bapak, kalau saya masuk Islam boleh nggak? Bapaknya bilang gue denger sih kalau nggak salah tadi, ya udah biar kau naik haji katanya. Turunin aja lah Nyong, hanya memperoleh Islam. Kenapa turunin aja lah, Nyong hanya memperoleh Islam ini kali? Enggak saudaraku, sabar, jangan suuzon, nggak boleh kita. Islam mengajarkan kita itu husnuzon, walaupun untuk hal yang kita belum tahu. Nggak boleh begitu. Dan udah dibikin batasan-batasannya kok tadi. Kita juga bantu yang ada di atas ini dari berbagai macam aspek. Kita ingatkan Nyong. Gitu loh. Sehingga Nyong kita bendung jika ada niatan-niatan buruk dari Nyong itu sudah bisa kita buat preventifnya. Benar nggak Nyong? Benar Bang. Gitu. Jangan pernah permainkan Nyong. Ingat. Saya ulang-ulang tadi. Begitu banyak orang yang sudah buat hal-hal demikian sebagai lelucon, kemudian bersentuhan dengan hukum. Jangan. Kita hidup ini cari ya hal-hal yang bisa mempermudah jalan hidup kita. Jangan kita mencari sesuatu hanya sekedar nikmat sesaat, ngeprank sesaat, ngebohongi sesaat. Lantas akhirnya jadi berkepanjangan dan membuat masalah dalam hidup kita. Gitu. Aturan lu nyaman-nyaman aja, ya kan? Bukannya masalah yang nyamperin lu, tapi lu yang nyamperin masalah kalau lu ngeprank gitu. Benar nggak Bang Haji? Naikin saya host lagi cari jodoh. Siapa? Maksudnya itu akun namanya naikin saya host, ya kan? Cari jodoh. Jadi yang si Vela ini menjawab typing. Host cari jodoh. Ya kebenaran hostnya memang Amo ini memang single. Ya kan. Silakan saja para lelaki, ya kan. Yang penting berkapasitas untuk merayunya, ya nggak gombal-gombal. Ya. Kenapa Bang Jerusalem mau kasih challenge lagi? Kamu challenge lagi? Iya kan, gue kan sebagai bapak angkatnya, ya kan, mempersilahkan, ya kan, siapapun boleh, ya kan. Yang penting Amoynya kan bersedia, tuh, gitu. Kalau Sinyong mah tadi bukan ikhlas, iklan dia. Sama income. Itu. You host. Iya udah. Pokoknya abang-abang tenang-tenang saja, sabar-sabar saja. Ingat ya, nanti kalau memang udah selesai itu langsung DM saya ya. Tuh dengar kata Bang Anci. DM, awas. Waalaikumsalam.